Tadi nge-tweet hari ini protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong jangan pernah melupakan sejarah peran Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan pencerdasan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, termasuk Muhammadiyah. Jadi apapun kebijakannya jangan sampai pernah tidak melibatkan Nahdlatul Ulama dan termasuk Muhammadiyah. RI menyatakan mundur dari keikutsertaan dalam organisasi penggerak. Itu diputuskan dalam rapat bersama dengan pengurus PGRI Provinsi yang bulat meminta agar kita tidak ikut serta di dalam organisasi penggerak. Banyak sih alasannya, karena situasi pandemi seperti ini akan lebih baik dana itu dimanfaatkan untuk kebutuhan membantu PJJ siswa dan guru. Kemudian alasan lainnya juga ini efektivitas anggaran dan program yang belum jelas, belum clear gitu kan. Kemudian kalau dilaksanakan pada masa pandemi itu pelatihan juga nggak mungkin. Kok Nadiem masih dipertahankan? Kalau begitu ada gula merah di balik lepot. Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dianggap belum mencatatkan prestasi menonjol. Sebaliknya, mantan bos Gojek itu malah kerap membuat kontroversi, kegaduhan, dan kekacauan. Demikian disampaikan analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Kebijakan tersebut selain mencaplok slogan sebuah sekolah swasta, juga dinilai gagah di istilah tetapi keropos di substansi. Perbedaan tafsir di perguruan tinggi ada semacam tambal sulam turunan ide lama yang dikemas dengan label Merdeka Belajar, jadi buang-buang energi saja, buang-buang anggaran. Begitulah ujarnya. Karena mengerjakan ulang sesuatu yang sudah dikerjakan dan merusak visi pendidikan secara substansif. Selain itu, gaya manajemen kementerian juga dinilai tidak terbuka dan menyalahi prinsip-prinsip open government. Nadiem terlihat terbuka di muka umum, tapi praktiknya di Kemendikbud sangat tertutup. Struktur birokrasi di Kemendikbud sangat sulit melakukan diskusi terbuka dan jujur dengan menterinya. Tembok staf ahli menteri begitu kuat menutup akses menyangkut langkah-langkah penting, misalnya terkait perguruan tinggi. Tidak hanya itu, Ubedillah juga menilai mantan Nadiem lambat merespon dampak COVID-19 terhadap mahasiswa perguruan tinggi, negeri, maupun swasta. Di mana lebih dari 50% mahasiswa mengalami problem ekonomi serius sampai saat ini. Di kampus-kampus masih terjadi gejolak protes soal uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pendidikan. Gejolak protes mahasiswa ini juga luput dari perhatian media massa. Sengkarut juga terjadi dalam sikap Mendikbud Nadiem yang tidak jelas terhadap sejumlah kasus rektor, dari soal plagiarisme sampai soal gratifikasi THR. Tidak ada ketegasan dan kejelasan sikap. Nadiem cenderung membiarkan, padahal itu menyangkut urgensi integritas yang sering didengung-dengungkan Jokowi dan Nadiem. Begitulah keterangan Ubedillah. Dengan demikian, dari berbagai macam sengkarut di tubuh Kemendikbud sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Jokowi untuk mencopot Nadiem. Mendikbud hanya menjadi beban. Untuk apa dipertahankan Presiden? Kalau masih dipertahankan berarti membenarkan asumsi naiknya Nadiem jadi Mendikbud ada udang di balik batu atau ada gula merah di balik lepot. Mendikbud Nadiem Makarim kerdilkan NU dan Muhammadiyah. Analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, ikut menyoroti langkah yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Itu terkait langkah Nadiem yang meloloskan dua yayasan milik perusahaan besar, yakni Tanoto Foundation dan Sampurna Foundation. Kedua yayasan itu digelontorkan uang miliaran rupiah melalui program organisasi penggerak atau POP Kemendikbud. Hal itu pula yang kuat diduga menjadi penyebab Nahdlatul Ulama. Hal itu pula yang diduga kuat menjadi penyebab Nahdlatul Ulama
dan Muhammadiyah mundur dari POP Kemendikbud. Ubedillah Badrun menilai, mundurnya dua ormas Islam terbesar di Indonesia menambah sangkarut kekacauan kebijakan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim. Betapa tidak kacau, organisasi CSR perusahaan besar diberi bantuan puluhan miliar untuk meningkatkan kualitas guru-guru. Begitulah ujarnya. Langkah Nadiem itu jelas terbalik. Pasalnya sebagai perusahaan besar, keduanya semestinya yang membantu negara, bukan sebaliknya. Mestinya CSR membantu negara benahi dunia pendidikan dengan biaya mandiri, bukan menggunakan uang negara. Begitulah Ubedillah mengatakan. Sebaliknya, saat NU dan Muhammadiyah angkat kaki, Nadiem terkesan acuh. Sementara setelah NU dan Muhammadiyah mundur, giliran Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang angkat kaki dari POP Kemendikbud. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan, pihaknya awalnya menyambut baik program tersebut. Pihaknya bersungguh-sungguh menyiapkan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record dalam memajukan pendidikan. Dalam perjalanannya, PGRI melihat ada berbagai permasalahan pada POP. PGRI akhirnya mengadakan rapat untuk menyerap aspirasi seluruh anggota dan pengurus. Dalam rapat diputuskan bahwa PGRI tidak akan bergabung dalam POP Kemendikbud. PGRI berharap POP tahun ini ditunda. Unifah menjabarkan, ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan tersebut, antara lain kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP yang tidak jelas. PGRI juga memandang perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP. Pihaknya tidak ingin ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi di kemudian hari. Apalagi waktu pelaksanaan sangat singkat. Kami berpendapat bahwa program tersebut tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Begitulah tuturnya. Kebijakan tersebut selain mencaplok slogan sebuah sekolah swasta, juga dinilai gagah di istilah tetapi keropos di substansi. Perbedaan tafsir di perguruan tinggi ada semacam tambal sulam turunan ide lama yang dikemas dengan label Merdeka Belajar, jadi buang-buang energi saja, buang-buang anggaran. Begitulah ujarnya. Karena mengerjakan ulang sesuatu yang sudah dikerjakan dan merusak visi pendidikan secara substansif. Selain itu, gaya manajemen kementerian juga dinilai tidak terbuka dan menyalahi prinsip-prinsip open government. Nadiem terlihat terbuka di muka umum, tapi praktiknya di Kemendikbud sangat tertutup. Struktur birokrasi di Kemendikbud sangat sulit melakukan diskusi terbuka dan jujur dengan menterinya. Tembok staf ahli menteri begitu kuat menutup akses menyangkut langkah-langkah penting, misalnya terkait perguruan tinggi. Tidak hanya itu, Ubedillah juga menilai mantan Nadiem lambat merespon dampak COVID-19 terhadap mahasiswa perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Di mana lebih dari 50% mahasiswa mengalami problem ekonomi serius sampai saat ini. Di kampus-kampus masih terjadi gejolak protes soal uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pendidikan. Gejolak protes mahasiswa ini juga luput dari perhatian media massa. Sengkarut juga terjadi dalam sikap Mendikbud Nadiem yang tidak jelas terhadap sejumlah kasus rektor, dari soal plagiarisme sampai soal gratifikasi THR. Tidak ada ketegasan dan kejelasan sikap. Nadiem cenderung membiarkan, padahal itu menyangkut urgensi integritas yang sering didengung-dengungkan Jokowi dan Nadiem. Begitulah keterangan Ubedillah. Dengan demikian, dari berbagai macam sengkarut di tubuh Kemendikbud sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Jokowi untuk mencopot Nadiem. Mendikbud hanya menjadi beban. Untuk apa dipertahankan Presiden? Kalau masih dipertahankan, berarti membenarkan asumsi naiknya Nadiem jadi Mendikbud
ada udang di balik batu atau ada gula merah di balik klepot. Ubaidillah Badrun menilai mundurnya dua ormas Islam terbesar di Indonesia menambah sangkarut kekacauan kebijakan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim. Betapa tidak kacau, organisasi CSR perusahaan besar diberi bantuan puluhan miliar untuk meningkatkan kualitas guru-guru. Begitulah ujarnya. Langkah Nadiem itu jelas terbalik. Pasalnya sebagai perusahaan besar, keduanya semestinya yang membantu negara, bukan sebaliknya. Mestinya CSR membantu negara benahi dunia pendidikan dengan biaya mandiri, bukan menggunakan uang negara. Begitulah Ubaidillah mengatakan. Sebaliknya, saat NU dan Muhammadiyah angkat kaki, Nadiem terkesan acuh. Sementara setelah NU dan Muhammadiyah mundur, giliran Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang angkat kaki dari POP Kemendikbud. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan, pihaknya awalnya menyambut baik program tersebut. Pihaknya bersungguh-sungguh menyiapkan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record dalam memajukan pendidikan. Dalam perjalanannya, PGRI melihat ada berbagai permasalahan pada POP. PGRI akhirnya mengadakan rapat untuk menyerap aspirasi seluruh anggota dan pengurus. Dalam rapat diputuskan bahwa PGRI tidak akan bergabung dalam POP Kemendikbud. PGRI berharap POP tahun ini ditunda.